Selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan siraman rohani di pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang indah, hari yang indah dan baru yang Tuhan berikan. Kami akan memulai aktivitas kami. Biarlah kiranya firman-Mu menjadi pelita dan pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siraman rohani di pagi hari ini, Sabtu 2 Maret 2024, diambil dari kitab Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Tuhan adalah kudus. Nyanyian ini adalah nyanyian daripada para pemenang, daripada menyaksikan Kristus. Dikatakan dalam Nats, karena murka Allah berakhir dengan mengalahkan binatang dan patungnya dan namanya. Maka dengan kecapi mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, serta nyanyian anak domba. Besar dan ajaib pekerjaan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang jalannya adil dan benar. Dia adalah Raja segala bangsa. Dan demikian dengan ayat hari ini. Semua takut dan memuliakan nama Tuhan, karena Dia Allah yang Maha Kudus. Semua bangsa datang sujud menyembahnya dan menjadi kesaksian tentang kebenaran dan penghakimannya yang nyata. Sudahkah Anda menyanyikan nyanyian kemenangan? Menjadi pemenang adalah yang telah berjuang dan mengalahkan segala derita dan cobaan. Nyanyian kita dalam buku Ende, Namonangido namu semangaton parbue ni hau hanguluani. Menyanyikan suatu lagu adalah dengan menghayati serta meyakini syair dari setiap yang dinyanyikan, sehingga nyanyian tersebut merupakan proses ekspresi, pernyataan tentang perjuangan dan pergumulan yang dinyanyikan, karena telah berhasil mengatasinya. Berangkat dari konteks nats renungan pagi ini, kita terinspirasi dengan nyanyian Musa, hamba Allah, setelah dengan selamat menyeberang Laut Merah, seperti yang dapat kita baca dalam Keluaran 15 ayat 1 sampai 9. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyian kemenangan umat Israel, yaitu Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Hadirkan dan saksikan bahwa Tuhan telah menjadi keselamatan serta kemuliaan dan kekudusan melalui perbuatannya yang masyhur dan besar, yang telah menakutkan para musuhnya melalui tindakannya yang penuh dengan keajaiban, yang memerintah umatnya kekal dan untuk selama-lamanya. Ya, nyanyian ini terpatri pada setiap umat yang dinyanyikan pada ibadah malam Sabat di sinagog, di mana umat berseru dan berdoa, sesungguhnya Engkau adalah Allah Tuhan kami dan Allah dari nenek moyang kami, pencipta kami, gunung batu keselamatan kami, penolong dan pembebas kami. Nama-Mu kekal dan tidak ada Allah lain selain Engkau. Nyanyian pujian layak diucapkan untuk memuliakan Raja, Tuhan yang menyelamatkan Israel, yang telah memenangkan dan memampukan umatnya melewati lautan penyiksaan, serta menuju tanah perjanjian surgawi. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari menyanyikan nyanyian kemenangan dalam hidup kita. Kita pernah menyanyikan lagu We Shall Overcome, yang pada intinya menekankan bahwa hanya orang percaya dan yang berjuang dalam iman serta pengharapan, serta percaya bahwa dalam akan tiba pada waktunya untuk mendapatkan dan menerima yang dirindukan, karena Tuhan memampukan dan menyertai. Ya, nyanyikanlah kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena Dia adalah kekuatan dan mazmur kita dalam hidup. Mari melihat kebesaran serta keajaiban segala pekerjaan Tuhan, hidupmu, keluargamu, persekutuanmu, bangsa dan negara. Engkau bukan apa dan bukan siapa dahulu dengan segala keterbatasan dan kekuranganmu.
Namun Tuhan berikan berkat-Nya sehingga engkau menjadi apa dan siapa dengan segala kecukupan yang telah dilimpahkannya kepadamu. Allah adalah adil dan benar dengan segala jalannya. Dapatkah engkau merasakan bahwa Tuhan menuntun dan membentukmu dalam tangan kasih-Nya, sehingga engkau ada dan berada seperti sekarang ini? Tuhan masih memakaimu, maka bersabarlah. Engkau memuliakan dan menghormati Allah dengan senantiasa mengandalkan hidupmu dan menyandarkan hidupmu dalam pertolongan Tuhan, serta berharap akan kasih-Nya. Engkau lipatkan tanganmu dan memohon akan berkat-Nya melalui karya dan pekerjaanmu. Dia menjadi yang mulia dan kudus, sebagaimana engkau saksikan bahwa hanya Tuhan yang patut dipuji dan disembah, karena kasih-Nya dahsyat dan besar. Bahkan dengan segala perbuatan yang besar dan ajaib, serta perbuatan-perbuatan yang dinyatakannya melalui alam ciptaannya, membuat kesaksian bahwa semua takluk padanya, serta penghakimannya adalah agung dan mulia. Ia nyatakanlah kebenaran dan kemuliaan Allah dengan segenap hidup dan perbuatan, dan dengan segenap yang engkau saksikan dan rasakan, dan yang kau alami dalam hidup ini. Mari, carilah Tuhan, ingat dan nyanyikanlah keajaiban dan kebaikan Tuhan, sehingga semakin nyatalah keagungan dan kemuliaan yang sempurna dalam hidupmu. Soli Deo, segala pujian, syukur dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Tuhan, penyelamat dan penolong di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa. Engkau adalah Tuhan yang kudus, yang agung dan mulia, yang kami sembah dengan segala peristiwa, dengan segala keagungan, dengan segala mujizat, dan dengan segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan hingga kini dan sini Tuhan menyertai kami, dan Tuhan masih memakai kami. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan pada saat ini kami senantiasa berserah dan berseru kepadamu, dan di dalam takut akan Tuhan kami memuliakan nama-Mu, kami menyembah Engkau, dan kami masuk dalam pertolongan dan tuntunan-Mu. Dan berkatilah juga kami satu hari ini dalam berbagai ragam aktivitas yang kami lakukan, dan pertolongan Tuhan memampukan kami untuk dapat berkarya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, saudara-saudara kami yang pada lansia. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketabahan, dan Tuhan berikan pertolongan. Yang dalam sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, Tuhan yang memberikan pertolongan melalui tangan para medis, dan juga keluarga yang senantiasa sabar menolong. Dan saudara-saudara kami yang dalam duka cita, Tuhan berikan keteguhan iman percaya, sehingga Tuhan mereka senantiasa kuat dan tabah di dalam kedukaannya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan penolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Rohul Kudus menyertai-Mu. Amin. Saudara-saudari, kita akan berkarya dalam Tuhan satu hari ini. Marilah kita hidup di dalam tuntunan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Shalom.